Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matias. Saya mahasiswa dari kampus Tikom Bandung angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang hobi yang saya tekuni dan saya minati. Hobi saya itu ada dua, di antaranya ada desain grafis dan juga video editing. Saya ingin bercerita dulu tentang desain grafis yang pertama. Alasan saya menyukai hobi tersebut yaitu karena awalnya itu saya melihat seperti desain foto gitu ya. Jadi ada desain foto yang diperbagus gitu. Maksudnya gambarnya dipertajam dari hasil jepretan foto mungkin, atau ada dari foto mana yang orang itu ambil kemudian dia edit menjadi gambar yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian saya kan tertarik dari hal yang tadi, kemudian saya mencoba-coba sendiri gitu. Awalnya saya bereksperimen untuk mengedit wajah saya untuk ditempelkan ke badan yang berotot gitu. Jadi kesannya saya itu terlihat seperti memiliki badan yang kekar meskipun saya tidak pernah berolahraga seperti itu. Nah, kemudian setelah saya lihat kembali hasil editing foto saya sendiri, ternyata itu tidak maksimal, tidak terlalu bagus gitu seperti punya orang yang lainnya. Akhirnya saya mengambil untuk ikut kursus saja sebaiknya. Saya mengambil kursus di F Group Indonesia, itu lokasinya ada di Ujung Berung, di Jalan Rumah Sakit. Kurang lebih saya menekuni kursus di sana 1 bulan lama lah. Gitu. Jadi setelah lulus dari sana, saya mendapatkan sertifikat. Akhirnya saya mulai sendiri untuk mengedit-ngedit hasil dari kursus di sana begitu. Jadi untuk aplikasi pertama untuk desain grafis saya menggunakan Photoshop. Karena saya cuma taunya Photoshop itu aplikasi yang sebenarnya orang banyak pakai untuk uh, desain visual dan desain grafis seperti itu. Dalam hal gambar ya, kalau bukan video. Uh, di F Group Indonesia itu di tempat kursus saya diajarkan untuk Photoshop terutama. Saya diajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi mulai dari toolsnya, kemudian cara mengaplikasikan efek yang diinginkan seperti itu. Dan juga saya diberi modul untuk misalnya jika ingin dipelajari kembali bisa melihat dari modul yang sudah ada begitu. Begitu saya diajarkan di sana, saya itu ingatnya diajarkan tentang bagaimana membuat icon. Jadi icon itu ibarat logo lah seperti itu. Saya diajarkan bagaimana cara membuat logo. Jadi tidak hanya uh, saya ingin mengedit gambar untuk iseng, bukan itu. Jadi lebih dalam lagi gitu. Jadi bisa untuk mendesain sebuah brosur, bisa untuk membuat logo seperti itu. Jadi contohnya nih ada pernah teman saya minta untuk dibuatkan logo untuk uh, usaha dagangnya. Dia itu ingin mendagangkan uh, jagung bakar begitu. Jadi saya tanya apa nama itunya, nama produk itu yang dijual apa, nama brandnya kalau mau pakai gitu. Dia bilang pengendali arang. Oke, jadi saya pelajari dulu namanya sama apa yang ingin dia pasarkan. Saya dapat ide. Jadi saya lebih lari ke namanya begitu. Jadi dari namanya pengendali arang. Jadi saya pelajari dari namanya mungkin pengendali arang itu ada arangnya, ada apinya. Nah, jadi saya mulai sendiri mendesain jadi gambar api, di bawahnya seperti mungkin ada panggangannya seperti itu. Jadi di bawahnya ada teks, saya sesuaikan dengan logo yang sudah ada, kemudian saya serahkan kepada teman saya begitu. Begitu dia lihat, oh ya ini cocok nih untuk brand jagung bakarnya dia. Kemudian dia pakai di tempatnya dia berdagang seperti itu. Kemudian saya akan mencerita ke hobi saya yang kedua, yaitu video editing. Awalnya saya menekuni itu karena saya tertarik di editing video gitu. Jadi video itu juga lama-lama akan kepakai suatu saat nanti. Maksudnya untuk
dunia digital seperti ini, kayak pertelevisian sudah ada begitu. Kemudian untuk konten, misalnya ingin membuat konten di YouTube, di TikTok, atau mungkin di Instagram, itu kan tidak hanya sekedar gambar doang begitu. Jadi ada butuh visual yang bergerak begitu. Jadi dilihat juga dari karya orang lain, dari hasil editing mereka begitu kan, ada yang bagus, ada yang visual efeknya seperti laser, seperti itu, ada yang efek visual yang ledakan, atau misalnya ada perang menggunakan senjata, meskipun itu senjata yang bukan senjata api beneran, mereka bisa memperlihatkan itu seperti dia menggunakan senjata api asli seperti itu. Nah, di situ saya tertarik untuk belajar visual effect menggunakan aplikasi video begitu, video editing. Nah, untuk awal-awalnya itu saya pernah menggunakan aplikasi Windows Movie Maker. Itu awalnya untuk konten di channel YouTube saya. Itu dulu kontennya hanya untuk konten prank, meskipun itu konten pranknya itu settingan begitu ya. Jadi melihat konten saya yang sebelumnya, sebenarnya waduh, ini tidak enak untuk dilihat. Lebih baik saya belajar untuk membuat konten yang lebih bagus gitu. Konten apa yang sebenarnya saya inginkan. Jadi saya inginkan itu kontennya seperti tentang konten visual effect begitu. Jadi saya mencari tahu itu untuk mengedit seperti itu, yang efeknya bagus-bagus menggunakan software apa. Rata-rata orang menjawabnya itu pakai software After Effects gitu. Jadi saya coba install aplikasi After Effects di laptop. Begitu saya lihat interface-nya di aplikasi itu ternyata berbeda jauh dengan Windows Movie Maker. Maksudnya dia banyak tools-nya begitu, karena emang peruntukannya untuk menambahkan efek, membuat efek di sana begitu. Kemudian tampilannya benar-benar berbeda, tidak sesimpel seperti Windows Movie Maker. Dari situ saya coba untuk latihan sendiri menggunakan tutorial dari YouTube gitu. Saya coba yang simpelnya aja, yang simpelnya seperti bagaimana cara membuat efek ledakan. Saya cari tutorial di YouTube, saya ikuti, dan ternyata setelah saya melihat hasil editingnya, ternyata ada beberapa faktor yang sebenarnya tidak membuat video itu bagus gitu. Seperti misalnya saya benar-benar mengikuti, jadi untuk placement ledakannya tidak cocok dengan klip ya video yang saya punya. Itu faktor keduanya dari klip video itu, jadi sama sekali tidak cocok. Nah, mungkin dari situ saya masih pengen menekuni ilmu itu. Akhirnya saya ke tempat kursus tadi di F Group Indonesia untuk mempelajari visual effect itu menggunakan software After Effects. Awalnya saya diterangin kalau aplikasi After Effects itu sama seperti Premiere Pro. Maksudnya yang sama itu dalam timecode-nya. Timecode-nya itu ada timecode dan ada frame. Tapi untuk After Effects itu saya dipelajarinya itu frame. Maksudnya frame itu dalam 1 detik ada beberapa frame, maksudnya bisa kita setel sendiri berapa framenya begitu. Jadi misalnya ada 24,99 frame, ada 30 frame, ada 60 frame, dan ada di atasnya lagi seperti 120 frame. Perbedaannya apa? Jadi perbedaannya itu misalnya 1 detik 30 frame, kalau kelihatannya itu mungkin akan agak sedikit patah-patah begitu. Kalau misalnya kita ke 60 frame per second akan terlihat lebih mulus. Dan kemudian kalau lebih tinggi lagi dari 60 frame seperti 120 frame, itu mungkin akan lebih mulus lagi kelihatannya dibandingkan dengan 60 frame. Itu yang basicnya seperti itu diajarkannya. Kemudian saya diajarkan lagi tentang bagaimana cara menggunakan efek pergerakan, seperti saya ingin gambar dari kanan ke kiri, itu diajarkan juga. Perputaran gambar bisa. Dan kemudian tentang transisi video, jadi perpindahan gambarnya itu tidak cut to cut dari cuplikan ke cuplikan lainnya begitu. Setelah basic yang dipelajari, kemudian saya baru diperkenalkan dengan cara menggunakan efek. Pertama kali itu efek yang digunakan adalah efek api. Jadi ingin membuat teks itu
teks itu terbakar, seperti itu bisa diajarkan di sana. Nah, setelah saya sama seperti durasi desain grafis, masa belajarnya juga 1 bulan, akhirnya saya sudah lulus, mendapatkan sertifikat. Akhirnya saya menggunakan keahlian itu untuk mengedit yang kecil-kecilan gitu, untuk konten di Instagram atau hanya sekedar iseng untuk latihan seperti itu. Ada teman saya pernah melihat hasil editing saya, dia bilang, wah bagus nih. Terus dia nanya ke saya, bisa nggak minta tolong dieditin begini-begini gitu, saya pengen ini. Untuk saat ini tuh saya masih belum bisa karena permintaan dia itu terlalu sulit, jadi saya masih belum mahir di bidang, maksudnya di dalam level yang dia minta itu saya belum ahli begitu. Jadi mohon maaf saya belum bisa gitu. Masih harus saya dalami lagi untuk efek itu. Tapi saya tawarkan lagi barangkali mau di edit video gitu, maksudnya yang simpel-simpel, yang ringan-ringan aja lah gitu. Dia bilang, ah lain kali aja lah gitu katanya. Kemudian video efek itu, yang video editing ini sebenarnya tidak hanya untuk iseng-iseng saja gitu. Sebenarnya bisa untuk membuat video komersil, untuk mendagangkan produk misalnya, atau ingin membuat iklan masyarakat. Kalau video editing bisa, jadi sistemnya itu ada yang benar-benar cut to cut, tapi informasi yang ditampilkannya itu penuh gitu, padat. Jadi informasi yang ditampilkan kepada yang halayak itu sudah tersampaikan setidaknya begitu. Untuk tugas kelompok mungkin saya juga pernah, jadi saya ditugaskan untuk mengedit video untuk tugas kelompok, meskipun tidak menggunakan visual effect yang berlebihan karena konteksnya di sini itu hanya untuk presentasi seperti itu ya, presentasikan tugas. Oke, di sini saya sebelum menutup, saya juga ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk terjun ke dalam hobi ini gitu, di desain grafis dan juga video editing. Kenapa? Karena sekarang itu dunia sekarang ini sudah masuki dunia digital yang lebih modern gitu. Orang lebih beralih ke sosial media di mana platformnya itu gede terhadap pemasaran ya, memang banyak gitu. Jadi orang sosial media digunakan untuk memasarkan. Biasanya kalau melihatlah konten-konten misalnya seperti coffee shop ini punya akun Instagram. Kalau dilihat mereka mempunyai desain produknya bagus gitu, atau dalam segi visual video mereka menggunakan efek yang sebagus mungkin untuk menarik pelanggan-pelanggannya agar tertarik terhadap brand mereka yang pasarkan begitu. Jadi jika ingin menekuni silahkan gitu, karena peluang bisnisnya juga banyak, peluang karir di perusahaan juga sangat tinggi karena itu sangat dibutuhkan untuk perusahaan gitu, karena tidak banyak juga orang yang ahli dalam bidang itu seperti itu. Oke, saya akan tutup di sini videonya. Terima kasih telah menonton. Saya harap Anda tertarik dengan hobi yang saya tekuni ini. Terima kasih.